Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di hari ini, hari Sabtu 16 April 2022. Kita sudah kemarin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui kisah penyaliban Tuhan Yesus. Dan hari ini sama-sama mari kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema Right Man on the Right Place and the Right Time. Bahan bacaan kita terambil dari Matius pasal 27 ayat ke-57 sampai ke-60. Berbunyi demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kita pernah mendengar sebuah istilah yaitu the right man on the right place. Artinya adalah setiap kita harus belajar untuk menjadi orang yang melakukan hal yang tepat di posisi atau tempat yang tepat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah di dalam segala kedaulatannya dapat memakai siapapun untuk menjadikan orang itu sebagai orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu Tuhan yang tepat. Itulah yang terjadi di dalam diri seorang bernama Yusuf dari Arimatea. Kisah Yusuf dari Arimatea tentu ada ditulis dalam keempat Injil. Tetapi yang menarik adalah kita tidak menemukan kisah Yusuf dari Arimatea ini di bagian yang lain di Alkitab. Injil Matius menyebutkannya sebagai seorang yang kaya, dan ia juga telah menjadi murid Yesus. Sementara penulis Injil Markus, tepatnya di dalam Markus pasal 15, menyebutkan Yusuf sebagai anggota majelis besar. Artinya dia seorang yang punya pengaruh di pemerintahan dan ia punya akses untuk orang-orang di pemerintahan Romawi pada waktu itu. Markus juga menyebutkannya sebagai orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Sementara Injil Lukas menyebutkan bahwa ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Artinya adalah ia seorang yang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Apa sih yang ia lakukan? Yohanes pasal 19 menyatakan bahwa Yusuf meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan untuk menurunkan mayat Yesus. Mengapa Yusuf meminta kepada Pilatus supaya dapat menurunkan mayat Yesus? Rupanya Yusuf tahu atau mengenal dengan baik Taurat Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dengan kata lain bahwa Yusuf mengerti Taurat Tuhan. Tetapi tentu untuk meminta mayat Yesus tidaklah mudah. Artinya adalah itu sebuah permintaan yang penuh dengan resiko. Kita memahami Yesus pada waktu mati dengan dicap sebagai penjahat atau seorang kriminal. Ia pun mati disalib di tengah-tengah para penjahat. Oleh karena itu, sebuah permintaan untuk meminta mayat Yesus, seorang kriminal, tentu memiliki banyak resiko bagi seorang Yusuf. Namun Yusuf memandangnya di kalangan pemerintahan pada waktu itu. Dengan dikatakan bahwa ia meskipun dengan takut-takut tetapi ia memberanikan diri untuk meminta mayat Yesus. Dan akhirnya di dalam perikop yang kita baca tadi bahwa Pilatus pun mengabulkan permintaannya.
Ketika nampaknya semua orang pada waktu itu mengolok-olok Yesus, dan bahkan sebagian besar murid Yesus meninggalkan dia. Tetapi Allah di dalam kedaulatannya memakai seorang bernama Yusuf dari Arimatea untuk menurunkan mayat Yesus dan memberikan penguburan yang layak bagi Yesus. Tuhan bisa memakai Yusuf menjadi the man on the right time, the right place. Demikian pula Tuhan bisa memakai kita dengan peran kita masing-masing untuk menjadi the man on the right time, on the right place. Tuhan memberkati.